Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulan Sari dengan NIM 19961414021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai absolute advantage. Video ini merupakan pemenuhan untuk tugas mata kuliah Ekonomika Internasional. Nah, langsung saja pada slide pertama saya akan membahas mengenai teori absolute advantage. Teori absolute advantage merupakan teori kedua yang membahas mengenai perdagangan internasional. Teori ini dicetuskan oleh Adam Smith. Menurut Smith, kemakmuran suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya logam yang dimiliki suatu negara tersebut, melainkan berdasarkan besarnya GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu teori merkantilisme. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan banyaknya emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor suatu negara harus dilakukan sesering mungkin, sedangkan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin, agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Nah, selanjutnya yaitu kritik David Hume. Yang pertama, apabila impor yang lebih besar daripada ekspor, maka mengakibatkan jumlah emas dan perak sebagai cadangan devisa akan berkurang. Yang kedua, jika E lebih besar daripada I, maka akan menyebabkan banyak uang yang beredar di dalam negeri sehingga akan terjadi inflasi. Yang ketiga, jika terjadinya inflasi di dalam negeri akan mengakibatkan terjadinya peningkatan harga, sehingga harga barang ekspor di dalam negeri akan meningkat dan menjadi tidak kompetitif di pasar dunia. Nah, selanjutnya yaitu kritik merkantilisme Adam Smith. Yang pertama, menurut Adam Smith, kesejahteraan suatu negara tidak ditentukan oleh emas dan perak, melainkan ditentukan oleh besarnya GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri untuk pembentukan negara. Yang kedua, pemerintah harus mengurangi campur tangan terhadap perdagangan sehingga terjadi perdagangan bebas atau free trade. Yang ketiga, dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau competition yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional. Selanjutnya yaitu teori absolute advantage. Pada teori ini yang dibahas yaitu mengenai perdagangan, kemudian melihat absolute advantage atau keunggulan mutlak yang dimiliki oleh suatu negara agar lebih efisien, kemudian melakukan spesialisasi dan kemudian melakukan perdagangan dengan negara lain. Jadi definisi teori absolute advantage yaitu ketika suatu negara lebih efisien dibanding negara lain pada suatu komoditas tertentu, namun tidak efisien pada komoditas yang lain. Selanjutnya yaitu contoh dari teori absolute advantage berdasarkan efisiensi dan spesialisasinya. Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa Indonesia lebih unggul dalam memproduksi gandum dibandingkan Inggris, di mana Indonesia dapat memproduksi 15 kg gandum dalam per jamnya, sedangkan Inggris hanya dapat memproduksi 4 kg gandum dalam per jamnya. Namun Inggris lebih unggul dalam memproduksi kain dibandingkan Indonesia, di mana Inggris dapat memproduksi 8 meter kain dalam per jamnya, sedangkan Indonesia hanya dapat memproduksi 5 meter kain dalam per jamnya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa Indonesia lebih efisien dalam memproduksi gandum, namun tidak efisien dalam memproduksi kain, sedangkan Inggris lebih efisien dalam memproduksi kain, namun tidak efisien dalam memproduksi gandum. Yang terakhir adalah kelemahan dari teori absolute advantage, di mana kelemahannya yaitu trade hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. Apabila tidak ada, maka tidak akan terjadi perdagangan. Asumsi faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran dilakukan barter, serta biaya transportasi diabaikan. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.